Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-24 dan seperti biasa gua temenin lu di weekend dan karena weekend jangan lemes ya, semangat dong apalagi nih masih tanggal-tanggal gajian nih kayaknya ya. Dan gua tentu nggak sendiri, tetap ditemani oleh sejawat gua jurnalis senior FNN yaitu Mas Hersu Beno Arif. Gua sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya cerah sekali nih, akhir pekan. Iya Mas, cerah nggak cerah sih ya Mas sebenarnya kalau saya. Karena di satu sisi ya Mhm. senang lah ini ada beberapa perkembangan menarik ya di perpolitikan kita. Saya bilang menarik loh Mas ya, belum tentu baik ya, menarik sama baik belum tentu sama. Tapi juga kita jadi Mhm. deg-degan ya untuk mengikuti, perkembangan persidangan dari Habib Rizik Syihab yang alhamdulillah akhirnya offline ya Mas. Karena tekanan, publik yang cukup keras kayaknya akhirnya offline. Tapi juga kita melihat di sini, beberapa hal tetap harus diwaspadai, apalagi kalau kita lihat, terlalu banyak hal yang tidak masuk akal dan susah dijelaskan sebenarnya dalam tuntutan-tuntutan, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, jadi kayaknya asik nih Mas kalau kita obrolin sebenarnya ada apa ya di balik persidangan yang sekali ini? Itu Mas Hersul. Iya, betul tuh kemarin akhirnya sidang, dilaksanakan secara offline, dalam artian, eee, Habib Rizik Sihab langsung datang ke pengadilan. Ya, Tetapi, ada sedikit persoalan karena ternyata dengan dalih bahwa karena sudah offline, karena itu mhm, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menyediakan, saluran YouTube-nya, karena selama ini kita mhm, selalu bisa mengikuti jalannya persidangan, dari YouTube. ya, Dan jadinya rasanya begitu dengan alasan itu makanya kemudian, tidak disediakan lagi, kanal YouTube atau siaran langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan mhm, yang lebih parah ternyata wartawan juga nggak boleh masuk tuh sampai, sebelum Jumatan ya. Jadi yes, wartawan, betul, para pengunjung nggak boleh. Jadi ya kesannya kan nggak adil, nggak berimbang. Kenapa? ya. Karena pada waktu jaksa menyampaikan tuntutannya, itu, disiarkan secara langsung. Nah, sekarang begitu Habib Rizik Sihab menyampaikan, nota keberatan atau eksepsinya dilakukan, tidak secara langsung. Padahal kan ini paling banyak ditunggu-tunggu orang gitu ya. Yes, Kita cuma bisa dapat beritanya dan baru kemudian FNN TV juga itu baru setelah pada Jumat ya, setelah sholat Jumat bisa, mhm, eee, menyiarkan meskipun dengan keterbatasan karena itu kelihatannya pakai handphone ya, tidak yes, tidak standar broadcast gitu, mhm, bisa menyiarkan nota keberatan dari Habib Rizik Sihab. Saya sendiri sebenarnya kalau kemudian membaca-baca karena, nota keberatan ini kan kemudian disebar oleh tim pengacara ke media, kalau mhm. kita membaca-baca nota keberatan dari Habib Rizik Sihab, semuanya sih masuk akal tuh Bang Arif, ya. Yes, betul. Jadi, kan Habib Rizik Sihab kemudian membandingkan kasus dia dengan para selebritas lainnya yang juga, Mhm, terlibat dalam kerumunan massa dan, kemudian bahkan, disebut-sebutkan nama Presiden Jokowi selain seperti Raffi Ahmad, mhm, kemudian Ahok yang juga, pernah, terlibat dalam kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, kenapa kok ya, kemudian Habib Rizik Sihab hanya Habib Rizik Sihab yang dibawa ke pengadilan? yes, betul. Apa apa sih bedanya itu, Habib Rizik Sihab itu atau apakah mereka karena yang satu ini adalah para, warga negara istimewa gitu, karena pemilik republik begitu. Sementara yang lain itu adalah, numpang, warga yang numpang di negara ini gitu. Iya, Karena, iya, karena apapun yang dilakukan salah gitu, karena, yes, apapun yang dilakukan kemudian dicap sebagai radikal. Kalau yang mhm, satu bebas maunya, yang satu ini nggak bebas melakukan apapun gitu. Jadi iya, melakukan salah, tidak melakukan salah. Itu kan yang, muncul dalam persepsi publik. iya, Dan saya kalau lihat podcast Anda itu banyak tuh Anda sudah punya, komparasi dengan kasus-kasus lain ya, termasuk betul, kemarin saya nonton soal kerumunan di Madura ya, itu kan persis betul, banget dengan apa yang yes. terjadi di Petamburan itu ya, Bang Arif ya? Iya, sangat-sangat, Mas. Secara numbers juga mirip, Mas. Kan di Petamburan sebenarnya Petamburan lebih sedikit ya, Mas. Petamburan itu data saya, yang diundang itu 10.000 atau yang hadir itu 10.000, ya kan. Karena mungkin undangannya juga sifatnya broadcast begitu kan, itu 10.000. Sementara di Megamendung itu sekitar 3.000, Mas.
Sementara yang di Madura ini kepala Banggar kita itu melakukan, resepsi pernikahan dari anak itu 2 hari, 13, 14 Maret, undangannya saja itu 20.000. Kalau kita biasa undangan nikah resepsi itu kan dikali 2 ya, Mas, ya. Kalau Iya, iya. undangan 20.000 berarti kan 40.000. Katakan nggak hadir semua, let's say apes-apes 30.000 itu dahsyat, Mas. Ya, Saya ya, tidak ya, ya. membayang Ini mungkin kalau diizinkan bisa kalah dengan pernikahan paling yang bisa mengalahkan Atta Halilintar ya karena dia mau menggunakan betul. GBK gitu ya. Iya iya, itu kalau kalau jadi itu mah rekor ya. Dan saya ngebayangin kalau sudah 30.000 itu prokes macam apa yang bisa ditegakkan gitu ya, itu omong kosong itu. Jadi jadi kalau saya melanjutkan apa yang tadi Mas Heru ulas ya, Mas Hersu ulas menurut saya tuh apa ya, ini bukan sekedar ketidakadilan, tapi ketidakadilan yang terlalu telanjang, Mas. Jadi, akhirnya saya bertanya-tanya, apakah ini datang dari dorongan apa ya, nafsu kuasa yang begitu kuat ya, sampai akhirnya tidak dihitung lagi, atau yang kedua, mohon maaf ya, segitu bodohnya gitu. Ya ada orang-orang yang melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, tapi masih mulus, Mas, istilah saya. Ini bukan ngajarin orang supaya berbuat zalim dengan cara profesional ya, tapi artinya dibungkus dengan rapi begitu ya. Tapi kalau ini kezaliman tuh yang apa ya, di depan mata begitu. Atau jangan-jangan analisis lain adalah yang melakukan sudah segitu percaya dirinya bahwa apapun yang dilakukan tidak akan ada yang bisa melawan. Ini memang analisisnya jadi agak brutal ya, Mas, ya. Cuma itu yang memang saya lihat akhirnya karena terlalu kentara, Mas Hersu. Ya. Jadi kan tadi kita bahas ada 3 kasus sekarang yang membelit Habib Rizik Sihab ya. Betul. Satu kerumunan di Petamburan, Ya, kedua kerumunan di Megamendung, dan yang ketiga dituding menyembunyikan hasil swab dari Rumah Sakit UMI. Dan yes. kemudian Habib Rizik Sihab seperti kita tonton dia menjelaskan dia tidak berusaha menyembunyikan, tetapi Yes. dia kemudian menyitir pernyataan dari Presiden Jokowi sebelumnya bahwa itu hak dari pasien untuk menjelaskan ke publik atau tidak, itu menyangkut privasi kan, Betul. dan itu Yes. di undang-undang. Kalau kita ingat dulu pada awal-awal kasus bulan Maret kan disebutkan hanya apa ya, pasien 1, pasien 2 waktu itu kan gitu ya, Betul ya. betul. Kita nggak Kosong tahu cuma satu, 02 kan gitu kan? ya 01, pasien 1, pasien 2, 01, Betul. 02 kan pilpres, Anda. Sensitif nih Mas Hersu nih. Udah lewat Mas 2019. Ya, pasien 1, pasien 2 pada waktu itu kita Iya, nggak tahu sebut namanya, dan saya kira betul. wajar dalam situasi seperti saat ini karena orang memang berhak untuk menyembunyikan privasinya. Tetapi Iya, tetap saja seperti dikatakan oleh Habib Rizik Sihab, dia juga langsung melakukan isolasi mandiri dan diawasi oleh dokternya dari iya, Mercy, kata Habib Rizik Sihab begitu. Jadi artinya sebenarnya dia dilindungi oleh undang-undang. Tetapi logikanya begini deh, oke lah kalau gitu sekarang karena kasus swab UMI, Habib Rizik Sihab juga dianggap menyembunyikan fakta itu, menyembunyikan data mhm, soal swab dan kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, iya. bagaimana sekarang kasusnya dengan sejumlah menteri? Kan gitu, kita baca Iya, nah ini menarik ini, sejumlah menteri dan mantan menteri, pasnya begitu. yes, Media menyebut ada 8 orang mhm, menteri Jokowi itu yang pernah terkena COVID. yap, Tapi yang kemudian muncul permukaan itu yang diumumkan kepada publik, tidak semua mengumumkan secara langsung, iya, ada 4 orang. Pertama, yang paling pertama kali kan adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ya. iya, betul, Beliau dirawat dan diumumkan oleh dokter dari RSPAD pada waktu itu, kita ingat. mhm, Kemudian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang yes, sekarang sudah berada tahanan KPK, itu kan juga COVID-19. iya, Berikutnya adalah Menteri Agama, iya, mantan Menteri Agama juga Pak Fahru Farul Razi, Rozi. iya, Dan yang terakhir yang kemudian juga kita ketahui COVID itu adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Jadi 4 yes, orang. Nah, sisanya 4 orang lain yang mana? Kemana gitu? iya, Apa nih iya, mereka? Nah, yang paling betul, menarik apa yang terjadi pada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kan kita selama ini nggak pernah dengar kalau beliau itu kena COVID atau mengumumkan kena COVID gitu. yes, Tiba-tiba ketika ada pelaksanaan donor plasma mhm, konvalesen, iya, konvalesen, convalescent, iya, ya itu artinya ini adalah plasma orang-orang yang pernah positif COVID begitu ya, yang bisa betul, didonor. Pada waktu itu dicanangkan oleh Menko eh, Men, PMK Menko PMK, PMK, iya, ya susah banget dengan Menko PMK.
Muhadjir Effendi, Iya, muncul nama Pak Erlangga Hartarto sebagai donor betul. plasma. Loh, Iya, berarti kan selama ini Pak Erlangga Hartarto positif COVID dan dia tidak menyembunyikan hasilnya pada publik. Nah, betul. ya, Betul. ngeri loh Iya, Pak Erlangga Hartarto ini kan pejabat publik gitu. betul. Jadi harusnya begitu beliau kena COVID kan langsung diumumkan, dilakukan tracing siapa saja Iya, yang kena dan sebagainya. Dan yang lebih serius lagi, beliau adalah ketua komite penanggulangan COVID-19 ini, baik iya, dari sisi ekonominya kan. betul. Jadi ini double-double gitu. Biasanya kalau orang melakukan pelanggaran pada jabatannya itu hukumannya biasanya lebih berat kan gitu harusnya. Betul. Nah, tapi kan sampai sekarang kita tidak tahu, bukan tidak tahu, bahkan kita tidak mendengar ada apapun langkah apapun atau Mhm, teguran mhm, pun dari Pak Jokowi terhadap Pak Erlangga Hartarto. betul. Jadi artinya kalau Pak Erlangga Hartarto itu bebas, Habib Rizik Syihab juga harus dibebaskan. Tapi Betul. kalau Habib Rizik Syihab, oke lah Habib Rizik Syihab kasusnya tetap dilanjutkan, ya Pak Erlangga Hartarto harusnya dibawa juga ke pengadilan gitu. Yes, betul. Begitu juga dengan kasus Petamburan, kerumunan Petamburan dan Megamendung. Kalau Mhm, kemudian orang seperti yang lain-lain termasuk Presiden Jokowi, termasuk tadi yang Ketua Banggar dari PDIP Said Abdullah juga melakukan pelanggaran tidak dibawa ke pengadilan, ya kalau mau sama-sama diteruskan ke pengadilan, ya mereka harus juga dibawa ke pengadilan. Kalau iya, mereka tidak, harusnya ya Habib Rizik Syihab bebas. Jadi makanya saya tidak kaget kalau ada seorang ahli hukum dari UII, Profesor Muzakir menyatakan bahwa kasusnya Habib Rizik Syihab ini sebenarnya sudah batal demi hukum. Karena yap, kasus ini kan sebenarnya pelanggaran protokol kesehatan dan sudah membayar denda, bahkan juga yes, minta maaf. Dendanya itu iya, paling tinggi loh, 50 juta gitu ya. iya, Nah, tapi kalau masih terus dilanjutkan dan kasus ini kan sebenarnya kasus tindak pidana ringan lah, begitu yes, ya, tipiring. Makanya kemarin hakimnya berkali-kali menyebut bahwa prinsip dari pengadilan ini berlangsung cepat ya. Kalau tindak pidana ringan memang cepat, tapi dampaknya kita tahu kan akhirnya iya, sampai ada tewasnya 6 orang pengawal yang menjadi Laskar FPI yang menjadi pengawal dari Presiden, mhm, yang menjadi pengawal dari Habib Rizik Syihab. Jadi soalnya soal yang sangat sederhana kok kemudian jadi dibawa menjadi sangat serius, bahkan mhm, kemudian pengadilannya pun proses pengadilannya juga dibuat sangat sulit. Tentu kan iya, orang kemudian jadi bertanya nih, ada apa gitu? Itu mhm, pertama. Kedua, orang dengan terbuka melihat ada ketidakadilan, ada perceived injustice ini yang selalu kita selalu sering sampaikan yang merasa tidak adil gitu. Nah, karena iya, itu saya ketika menonton kesaksian atau nota pembelaan dari Habib Rizik Syihab dalam persidangan swab Rumah Sakit Umi, saya cuma membayangkan begini ya. Saya yakin para jaksa dan juga hakim itu iya, bagian ada yang muslim. Kalau jaksa betul, jelas ya, kita lihat yang berdebat dengan Habib Rizik Syihab kan menggunakan jilbab itu. Itu jadi yap, itu pasti beliau tuh muslim. Kalau saya tuh gemeter itu Bang Arif dibacakan berbagai ayat serius. iya, Saya betul, betul-betul saya bergetar itu. Kalau saya gemetar itu dibacakan soal keadilan ayat-ayat keadilan itu. Dan iya, waduh hukumannya itu seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab tidak hanya di akhirat, di dunia juga orang dihukum semacam itu. iya, Jadi di situ saya mendengar Habib Rizik Syihab bagaimana menukil sebuah cerita peristiwa tentang bagaimana ketika ada orang-orang Quraisy gitu yang merasa terhormat. Ini Quraisy ini mhm, kan kalau kalau dalam konteks ini ya kelas-kelas pejabat, orang kaya raya, betul, gitu ya. iya, 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 Elite lah gitu. Datang kepada Nabi dan minta keistimewaan untuk tidak dihukum karena mereka ini dari kelas atas gitu. Dan kemudian mhm, Habib menyatakan bahwa seandainya sekalipun Fatimah Az-Zahra ini putri beliau itu melakukan pencurian maka akan dipotong tangannya. Begitu ucapan betul, dari betul, wah itu kalau saya jujur saya gemeter dan dengan dalam situasi semacam ini saya tidak bisa membayangkan kalau para hakim terutama jaksa yang menyampaikan tuntutan itu mereka masih punya nurani dan masih memegang nilai-nilai agama. mhm, Kalau saya nyerah aja deh gitu deh. iya. Bubar bos, nggak sanggup gua bos. Nah itu kita gitu. Itu Bang Arif. Iya, Mas Erso jadi menarik nih ya, saya akhirnya jadi memahami kenapa kemudian, hakim terutama jaksa itu mati-matian menolak, sidang offline, Mas. Itu bisa bisa kita pahami kan.
Ya kita tahu lah karena kita jurnalis Mas ya, kita interview orang ya misalnya. Online sama offline tuh kan beda banget ya Mas, kayak kita sekarang nih online ya, kita tektokan mesti nunggu dulu, saya nebak-nebak nih Mas Herssu ekspresinya kayak apa gitu kan ya, karena sangat terbatas begitu. Tapi begitu dia offline, itu kan luar biasa Mas, ada kontak mata ya kan, ada bahasa-bahasa nonverbal yang sangat kelihatan. Dan disitulah mengapa misalnya kalau kita lihat misalnya penyidik gitu ya Mas ya, itu agak susah menginterogasi online gitu ya. Karena seorang penyidik itu kan akan melihat bahasa nonverbal. Apalagi Mas, kayak saya beberapa kali memberikan training tentang komunikasi, itu teorinya mengatakan 93% dari komunikasi itu disumbangkan oleh bahasa nonverbal. Cuma 7% dari bahasa verbal. Jadi dahsyat sekali Mas. Dari mulai ekspresi, dari mulai tone dari voice kita, gerakan tubuh dan lain-lain. Nah, jadi saya membayangkan ketika Habib Rizik Syihab dan tim pengacara berkeras untuk sidang offline, kebayang Mas oleh mereka, ini kalau offline mati gua kira-kira begitu ya. Ini bisa dibombardir gitu ya. Apalagi kalau kita kesampingkan dulu bobot memang pembelaan Habib Rizik Syihab yang menurut saya dahsyat. Beliau ini kan juga seorang orator ya Mas, seorang orator, seorang singa podium yang kemampuan public speaking-nya itu kayak kalau kita timbang dengan teori itu jauh di atas rata-rata. Jadi kita bisa bayangkan, ditambah lagi memang seperti Mas Herssu ulas tadi, ini kasusnya itu nol Mas, ya kosong melompong gitu ya. Sangat di-create, sangat direkayasa sehingga memang agak berat gitu. Nah, disitulah jadi bisa dimengerti, offline ini buat JPU, buat hakim jadi sangat-sangat berat. Kalau tadi Mas Herssu mengangkat masalah hati nurani, saya membayangkan ya jadi saya mau jadi kasihan Mas, saya jadi berempati. Ini bertempur nih Mas, mungkin saat ini ya di dalam pikiran dan perasaan, jaksa maupun hakim, antara tuntutan dari atasan, ya dari sistem lah, dari orang yang berada di balik mereka, di belakang mereka, dengan hati nurani. Karena saya yakin, betul dengan membaca data-data yang ada, ini kasus susah sekali mau diangkat itu susah. Karena tadi komparasinya jelas ya, pasal-pasalnya jelas, kemudian juga, maksudnya jelas tuh jelas direkayasa. Apalagi kan Mas kemudian yang digunakan salah satu andalan jaksa adalah pasal KUHP 160 ya Mas, mengenai penghasutan. Ini kan, MA sendiri itu sudah mengeluarkan ketentuan bahwa pasal ini bukan delik formil, tapi delik material. Nah, kalau dia delik material akan menjadi kewajiban penuntut untuk membuktikan bahwa ada implikasi dari perbuatan. Kan nggak karena saya diduga menghasut saya boleh dihukum, tapi implikasi dari menghasutnya apa, kan ini harus dibuktikan. Nah, ini saya rasa kalau mau jujur ini hampir tidak mungkin, akan sangat sulit untuk membuktikan ini bahwa Habib Rizik sudah menghasut. Apalagi kemudian Habib Rizik Syihab dengan secara cerdas ya saya baca di eksepsinya itu mengatakan, kalau bahasa gampang ya, bagaimana logikanya gitu ya, bagaimana ceritanya saya mengundang orang untuk kegiatan ibadah, ya peringatan Maulid Nabi itu disebut menghasut. Kemudian dia katakan kalau begini logika hukumnya nanti ada pemuka agama yang lain mengundang umatnya untuk sebuah acara, kebaktian di gereja, atau acara di pura, atau acara di kelenteng ya akan harusnya diperkarakan dengan pasal yang sama. Nah, kira-kira seperti itu. Ini jadi memang kebayang ya seperti Mas Herssu bilang tadi, ini jaksa sama hakim nih kayaknya butuh obat sakit kepala yang agak banyak nih Mas Herssu. Bukan hanya obat sakit kepala, tapi pertentangan batin itu. Betul, Jadi betul. kan gini, satu pertama kalau kita bicara tentang yang orang-orang yang muslim ya, tentang yang Ya, muslim itu pasti itu hatinya langsung bergetar gitu kalau dibacakan ayat-ayat, kecuali kalau ya. dia saya juga bertanya-tanya kalau orang tidak bergetar lagi, dan saya kira itu strategi yang cerdas dari Habib Rizik Syihab karena saya hitung itu sekitar 8 menit tadi ya, Yes. soal soal pembelaan soal ayat-ayat itu. Dan Hmm. Habib Rizik Syihab cerdas sekali strateginya. Kenapa? Karena menempatkan ayat-ayat itu di depan. Karena logika hukum selanjutnya itu sebenarnya nggak penting. Karena Betul. tadi kan Yes. seperti kita ketahui ini konstruksinya adalah ada penggunaan hukum yang ada instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat lawan politik kan begitu. Betul. Dan sementara kan mereka ini para jaksa, para hakim ini kan sebenarnya abdi negara, mereka hanya menjalankan tugas saja. Saya kira mereka sendiri tidak terlalu punya kepentingan politik dengan Habib Yes. Rizik Syihab, jaksa jaksa hakim ini nggak mikir 3 periode gitu ya, tidak mikir Betul. capres capres gitu. Jadi ini berat, betul. Makanya saya setuju mereka mati-matian menghindari konfrontasi langsung dengan Habib Rizik Syihab. Nah, saya Mhm. bayangin nanti juga para saksi-saksi itu bisa
terintimidasi tuh ketika membuat Mhm. terintimidasi bukan karena Habib Rizik Syihab, tetapi mereka terintimidasi dengan pengakuan mereka sendiri yang mungkin akan sulit sulit dibuktikan gitu. Betul, Kemudian betul. itu berhadapan dengan Habib Rizik Syihab yang auranya saya kira Ya. itu luar biasa. Itu satu Mhm. yang menurut saya menjadi persoalan serius, bahwa kenapa kemudian mereka selama ini mati-matian, tidak mau offline. Yang kedua, memang kalau ini disiarkan secara langsung, dampaknya itu luar biasa. Publik Ya. bisa langsung melihat secara langsung. Itu yang saya kira coba, bolak-balik dihindari oleh mereka, dan secara tidak langsung kan, ada muncul statement dari jaksa, dari hakim yang menyatakan bahwa Pak Suparman Nyompa yang menyatakan ini kan Habib ini pengikutnya banyak gitu. Ya, Nah, ya. tapi ketika kemudian ya di pengikut banyak itu dalam pengertian sebenarnya bukan soal protokol kesehatannya yang dikhawatirkan, Mhm. tetapi yang dikhawatirkan adalah kemampuan retorika dari Habib Rizik Syihab untuk menggerakkan massa, dan itu sudah terbukti berkali-kali kan, Betul, betul. terutama kalau kita lagi 212. Sementara yang dia tidak perlu menggerakkan orang pun pada kerumunan, penyambutan waktu kembali ke Indonesia tanggal 10 November lalu, itu kan juga membuktikan Yes. bahwa dia sangat besar, ya, pengaruhnya sangat besar. Jadilah disitulah kira-kira ketakutan-ketakutan itu level personal ya, soal takutan, Mhm. konfrontasi dan sebagainya. Tapi level yang lebih gede tadi itu saya kira impact politiknya yang sangat dikhawatirkan oleh, Mhm. pemerintah. Mengapa kemudian kalau bisa, pengadilan Habib Rizik Syihab ini dibatasi dan dilakukan berbagai cara. Ini saya lagi berpikir bagaimana ya cara mencari celahnya gitu, Mhm. hukum itu. Meskipun hakim itu punya subjektivitas dalam menjatuhkan vonis, tapi tetap Ya, saja kan harus punya dasar yang cukup kuat. Itu Bang betul. Bang Arif yang saya lagi mikir-mikir kalau saya coba-coba seperti Anda tadi berempati, menempatkan diri, dalam posisi sebagai hakim, menjadi hakim, kemudian, menempatkan diri sebagai jaksa gitu. Apalagi Ya. nanti kalau dihajar lagi oleh Habib Rizik Syihab dengan dalil-dalil berkaitan dengan hakim yang adil dan bagaimana hakim yang tidak adil. Saya kira itu bisa bikin gemeter lagi tuh kalau itu terjadi. Kalau masih punya nurani, itu saja ya. Iya, iya, ini kejam juga. Iya, Mas Hersu, saya punya satu catatan kecil ya. Saya sebenarnya belum nonton lengkap Mas yang video eksepsi, tapi justru saya menonton satu video singkat itu di akhir sidang Mas. Itu hakimnya masih dalam ruangan ya Mas, kemudian saya menyaksikan Habib Rizik Syihab itu berdiri karena selesai sidang sudah ditutup dan kemudian, menyalami, putri-putrinya dan kemudian pengacaranya. Itu Mas, menurut saya itu saja sudah menggetarkan sebenarnya bagi pihak yang menonton ya. Menunjukkan tadi yang Mas sebutkan sebagai aura. Jadi kelihatan betul sosok Habib Rizik Syihab ini seperti apa. Di tengah keluarganya, bagaimana kemudian putri-putrinya cium tangan beliau dengan sangat takzim. Kemudian juga even pengacara Mas, pengacara itu cium tangan juga ya di ruang sidang itu kalau Mas lihat di akhir sidang. Nah, hal-hal kecil seperti ini ketika disaksikan oleh publik ya, saya yakin ya secara psikologis itu punya dampak yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara kan kalau Bung Rocky di channel yang dengan Mas Hersu itu sering bicara mengenai, apa namanya, modal etis ya atau modal moral begitu ya. Ini modal etisnya itu udah jauh jomplang sekali ya antara Habib Rizik pada satu sisi dengan hakim dan jaksa pada sisi yang lain. Dan kadang-kadang nih, rejim atau penguasa itu luput untuk menghitung hal-hal seperti ini. Seolah-olah kalau, saya menguasai hukum, saya menguasai institusi pengadilan, maka saya pasti menang. Ya, mereka lupa ya bahwa massa itu punya logikanya sendiri dan somehow itu dikendalikan oleh subconscious mind mereka yang melihat bagaimana orang-orang yang diperlakukan tidak adil ini ternyata punya standar etis, punya apa namanya, modal etis yang jauh lebih lebih kuat. Begitu Mas Hersu. Nah, ini kan, kita, tinggal menunggu lagi nih, karena persidangan-persidangan masih akan berlanjut terus. Saya tidak Ya. tahu upaya apa lagi yang akan dilakukan untuk menghambat itu. Kalau lihat begini, saya agak ragu itu ada saksi-saksi yang kemudian bersedia tampil di pengadilan ya, kecuali Mhm. saksi-saksi mungkin dari petugas kepolisian. Tapi kalau saksi-saksi dari pihak lain, ini memang Yes. agak berat gitu, apalagi berkaitan dengan data-data soal kerumunan, menimbulkan kluster Covid, semuanya Ya, ini terbantahkan. Jadi, betul. saya tidak tahu bagaimana caranya, majelis hakim, jaksa, bahkan atau pemerintah sekalipun untuk akan meneruskan persidangan ini karena Mhm. sekali lagi dari logika-logika hukum itu tadi sudah selesai.
Yes, Jadi tidak layak kasus ini diteruskan. Itu kalau dari sisi logika hukum ya. Tapi tentu saja banyak orang melihat bahwa ini adalah sebenarnya logika politik, bukan logika hukum. betul. Nah, kalau sudah ngomong logika politik, itu udah selesai gitu, nggak ada lagi yang bisa kita diskusikan. Yap. Nah, Mas Hersu, poin yang saya juga ingin garis bawahi begini sebenarnya. Saya sedang membayangkan kita nih sebagai bangsa, Mas. Bangsa yang beradab itu kan, apalagi kita memilih sebagai negara demokrasi, salah satu prasyaratnya adalah peradilan yang bebas ya, Mas ya. Peradilan yang fair, peradilan yang bebas. Dan tentu saja dalam konteks ini kan yang meliput, yang memelototi sidangnya HRS ini bukan cuma pers nasional ya, bukan cuma kita dan teman-teman kita dari media-media kita, tapi juga internasional. Nah ini yang menurut saya membuat saya jadi miris gitu ya. Saya sedang mencoba membayangkan, karena saya suka membayangkan, Mas, saya berimajinasi. Ini kira-kira pandangan dunia internasional pada tingkat keberadaban kita itu turun berapa level gitu loh. Ketika menyaksikan peradilan yang seperti ini. Karena kalau ini dilakukan di negara-negara yang notabene negara otoriter, it is okay. Oke dalam artian bisa dipahami ya. Misalnya kalau di negara yang lain lah gitu ya, yang jelas-jelas otoriter, itu bisa dipahami. Tapi bagaimana ceritanya adalah sebuah negara yang selama ini membanggakan diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar gitu ya. Tapi kemudian hal-hal masih bisa terjadi. Kemudian lembaga-lembaga peradilan yang masih menjadi pilar penting dalam demokrasi, itu justru kemudian menjadi pilar penjaga kekuasaan. Dan itu saya katakan tadi terlampau telanjang ya, rekayasanya itu terlampau terlampau di permukaan, terlampau cetek lah begitu sehingga terlalu mudah dibaca dan tadi akhirnya membuat kita jadi malu. Ini yang terus terang lebih mengganggu lagi Mas buat saya. Ya kalau dinamika dalam negeri oke lah gitu ya. Tapi apa yang dikatakan, apa yang disimpulkan oleh dunia internasional mengenai kualitas kita berbangsa, kualitas keberadaban kita sebagai bangsa itu Mas yang menjadi pikiran kita. Ya, sebenarnya Anda jangan terlalu pusing-pusing mikirin itu. Minjem saja kata kalimat dari Naga Bonar gitu. Oh, Apa kata dunia? Ini kalau ngomong Naga Bonar Itu kan Mas begitu. ini mengungkapkan generasinya kita Mas. Ini kacau juga nih Mas Ersun. Jadi ketahuan generasi kita kan. Yang tahu Naga Bonar kan cuma generasi kita. Nggak perlu ditutup-tutupi. Jadi memang melihat persidangan ini Anda seperti tadi mengingatkan soal bagaimana kita nilai kita sebagai sebuah bangsa di mata dunia. Tapi saya kira mereka yang melakukan itu nggak mikir soal itu. Buat mereka bagaimana kekuasaan mereka tetap langgeng gitu dan orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu seperti Habib Rizik Syihab ini memang perlu disingkirkan gitu. Kalau tadi Anda menyebut Rocky Gerung dalam diskusi dengan saya yang disebut sebagai political exclusion gitu. Politik eksklusi. Jadi politik menyingkirkan. Itulah kira-kira penjelasannya mengapa kemudian persidangan ini tetap harus dilaksanakan. Padahal kan kita tadi udah bahas kalau dari sisi delik harusnya bisa dibebaskan. Kalau toh dia tidak dibebaskan, harusnya orang yang melakukan hal yang sama juga dibawa ke pengadilan. Jadi ini yang disebut sebagai equality before the law dan justice for all. Itu yang saya kira pesan penting dari bagaimana kita menyaksikan persidangan Habib Rizik Syihab tadi. Yes. Oke, Mas Hersu, kita tiba di penghujung. Tentu kita ingin mengingatkan, Mas, para viewers kita, masyarakat sipil untuk tetap mengawal dan mengikuti persidangan ini. Karena tadi seperti kita sudah bahas berkali-kali, memang di atas kertas, ya logika hukum nggak masuk sama sekali, begitu ya. Tapi ketika hakim, jaksa itu sudah terbelit dengan logika politik, maka apapun bisa terjadi. Dan menurut hemat saya, disitulah fungsi masyarakat sipil. Memang dilematis ya Mas buat kita, karena sebenarnya dalam situasi ideal dan normal harusnya pengadilan tidak boleh ditekan oleh siapapun ya, even oleh publik sebenarnya. Ya penting. Jadi sebenarnya kalau dalam masyarakat yang lebih beradab, ketika ada tegak, kita nggak boleh sebenarnya memberikan opini apapun terhadap pengadilan. Tapi ketika kita melihat bahwa terjadi penyimpangan, ya kita harus speak up gitu. Dan saya kira satu yang menarik juga yang dikutip di awal-awal pembelaan atau nota eksepsi dari nota keberatan dari Habib Rizik Syihab itu dia menyinggung saya lupa ini namanya. Saya kira ini sebuah ayat yang disebutkan bahwa janganlah karena kebencianmu kepada sebuah kaum membuat kaum berlaku tidak adil. Nah, ini kita semangat ini saya kira ini berlaku secara universal. Kita ingatkan
jangan kemudian karena kita tidak sepakat terhadap Habib Rizik Syihab dalam beberapa hal kemudian kita membiarkan tidak berlaku adil terhadap beliau gitu. Jadi kalau kita kemudian stand with HRS itu bukan persoalan karena kita satu sesama agama Islam, kemudian kita itu sebagai pendukung FPI, bukan soal itu. Kepada siapapun bangsa ini, kepada elemen bangsa ini, apapun agamanya, apapun rasnya, dan kemudian juga apapun afiliasi politiknya, ketika dia diperlakukan tidak adil, maka kita sebagai insan pers dan juga tentu civil society dan semua bangsa harusnya kita harus berbicara, harus speak up, gitu Bang Arif. Yes, setuju Mas Hersu. Tadi karena bagaimanapun juga pers, lembaga peradilan sama-sama adalah pilar terpenting dari demokrasi yang harus kita rawat marwahnya, yang harus kita jaga, dan ketika ada satu pilar yang kemudian goyang ya kita harus ingatkan. Oke guys, tetap kita amati proses ini ya, sama sekali bukan karena kita pro atau kontra terhadap HRS, terhadap FPI dan sebagainya, tapi karena kita stand for justice. Itu aja, kita ketemu lagi di kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.